Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori multiple intelligence. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Erika Destri Ayu dengan NIM 06051382429091. Selamat menyaksikan, guys. Menurut kamu, kenapa sih teori multiple intelligence itu penting? Karena untuk memperluas pemahaman tentang kecerdasan manusia di luar dari kecerdasan akademis tradisional, sehingga memungkinkan pendekatan pendidikan yang lebih inklusif dan komprehensif. Iya, kamu benar sekali. Coba kamu jelaskan lagi apa yang kamu ketahui tentang multiple intelligence. Teori ini dapat membantu pendidik untuk menyesuaikan metode pembelajaran, mengidentifikasi kekuatan unik setiap siswa, dan mengembangkan potensi mereka secara holistik. Wah, bagus sekali. Untuk penjelasan lebih lengkapnya tentang teori multiple intelligence, ayo kita pelajari lebih lanjut. Terdapat 8 kecerdasan menurut Howard Gardner, dan 1 kecerdasan lagi bersifat opsional. Kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik adalah kemampuan menggunakan bahasa untuk menyampaikan gagasan, memahami informasi, serta mengekspresikan diri melalui kata-kata, baik lisan maupun tulisan. Karakteristiknya yaitu peka terhadap makna, kata, struktur kalimat, dan gaya bahasa. Selanjutnya, ia juga senang membaca, menulis, bercerita, ataupun berdiskusi. Contoh indikator dari perilaku kecerdasan linguistik ini, ia mampu menjelaskan sesuatu dengan kata-kata yang jelas dan menulis cerita atau esai dengan baik, serta mudah menghafal teks atau instruksi verbal. Kecerdasan logikal matematik. Kecerdasan logikal matematik merupakan kemampuan berpikir logis, sistematis, dan memahami pola angka serta hubungan sebab akibat. Karakteristiknya, ia suka memecahkan masalah, teka-teki, atau melakukan eksperimen. Adapun indikator dari perilakunya, yaitu ia menyelesaikan soal angka dengan akurat, membuat strategi sebelum bertindak, dan senang melakukan eksperimen kecil. Kecerdasan spatial visual. Kecerdasan spatial visual adalah kemampuan memahami bentuk, ruang, warna, dan visualisasi, serta berpikir melalui gambar atau imajinasi. Karakteristiknya, orang yang memiliki kecerdasan ini yaitu suka menggambar, suka memetakan ide, atau membaca diagram. Ia juga mudah membayangkan objek dalam ruangan. Contoh indikator perilaku kecerdasan ini, ia bisa menggambar atau membuat sketsa untuk menjelaskan ide, dan mudah memahami peta atau grafik, suka juga menyusun puzzle. Kecerdasan bodily kinesthetic. Kecerdasan bodily kinesthetic adalah kemampuan menggunakan tubuh secara efektif. Karakteristiknya biasanya siswa belajar melalui gerakan maupun sentuhan dan pengalaman langsung. Contoh indikator perilaku kecerdasan ini, ia biasanya unggul dalam olahraga maupun tarian dan terampil dalam membuat suatu kerajinan. Kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal adalah kemampuan dengan mengekspresikan dirinya melalui musik. Adapun karakteristiknya, ia mudah menangkap melodi dan irama. Ia juga senang bernyanyi, memainkan alat musik, atau mendengarkan musik. Contoh indikator dari perilaku kecerdasan musikal ini, ia dapat menirukan nada dengan cepat, menggunakan musik untuk membantu ia fokus, dan mampu membedakan suara atau ritme yang salah. Kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan memahami dan membangun hubungan positif dengan orang lain. Adapun karakteristiknya, ia sensitif terhadap perasaan dan mudah bekerja dalam kelompok. Contoh indikator perilakunya, ia mudah berkomunikasi dan berkolaborasi, dan menjadi penengah dalam suatu konflik, dan juga mampu membaca suasana hati orang lain dengan cepat. Kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal adalah kemampuan memahami diri sendiri termasuk juga motivasi dan kelemahan diri. Adapun karakteristiknya, biasanya ia suka merefleksi diri, tenang, mandiri, dan fokus pada pengembangan dirinya. Contoh indikator perilakunya, ia membuat rencana hidup atau target jangka panjang, mampu mengatur emosi saat stres, dan lebih suka bekerja sendiri. Kecerdasan naturalistik. Kecerdasan naturalistik adalah kemampuan mengenali dan memahami fenomena alam seperti tumbuhan, hewan, cuaca, dan lingkungan.
Adapun karakteristiknya biasanya ia peka terhadap detail lingkungan dan juga senang beraktivitas di luar ruangan. Contoh indikator perilaku kecerdasan naturalistik ini, ia mudah mengingat jenis tanaman atau hewan, senang merawat taman atau hewan peliharaan, dan menyadari perubahan lingkungan seperti perubahan cuaca atau musim. Kecerdasan eksistensial. Kecerdasan eksistensial merupakan pengembangan terkini dari teori multiple intelligence. Meskipun tidak selalu dianggap formal oleh semua peneliti, kecerdasan eksisten adalah kemampuan berpikir mendalam tentang makna hidup dan tujuan. Adapun karakteristiknya, biasanya sering merenungkan pertanyaan tentang hidup. Indikator perilakunya, ia sering mengajukan pertanyaan reflektif seperti apa tujuan hidup dan memikirkan dampak tindakan pribadi terhadap kehidupan orang lain. Contoh penerapan multiple intelligence yaitu guru tidak hanya menjelaskan dengan ceramah, tetapi juga menggunakan gambar, diskusi, dan lain-lain. Dan juga siswa diberi kesempatan memilih cara mengerjakan tugas. Strategi pembelajaran yang cocok untuk pembelajaran multiple intelligence. Yang pertama, diferensiasi pembelajaran. Lanjut, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran kooperatif. Siswa memiliki pilihan tugas, dan yang terakhir ada stasiun belajar.